Oke, udah aku record. Oke, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini presentasi yang akan kita lakukan ya sebagai salah satu requirement ya untuk sebagai closing dari acara mentorship program ini secara formal. Jadi yang pertama introduction. Jadi alhamdulillah saya dipertemukan oleh WIME dengan Mbak Chandra. Jadi kalau dilihat di sini memang Mbak Chandra ini secara karir dan secara karir itu dimulai dari tahun 2022, lulusan dari Chemical Engineering UGM. Kemudian dari tahun 2022 sampai tahun 2018 beliau ini memang berkecimpung di Schlumberger. Kalau bisa dilihat di sini hampir ke banyak tempat gitu ya, mulai dari Yemen, kemudian ke Middle East, kemudian lumayan cepat juga kalau dilihat karirnya ya, Mbak Chandra ini engineer, kemudian manager, op manager, technical sales, kayaknya almost menghandle semua hal lah dari engineer sampai manager sampai sales gitu. Dan akhirnya di tahun 2023 Mbak Chandra ini merubah jalur karirnya dari yang fossil fuel banget, supporting fossil fuel, langsung berubah menjadi COO dan co-founder dari Ekadin gitu. Dan sekarang berdomisili di Paris, Prancis beserta keluarganya. Mbak Chandra ini kalau dilihat di sini juga secara pendidikan ya, selain dia memegang chemical engineering dari UGM, beliau juga tahun 2022 di tengah-tengah kesibukannya, kalau dilihat di sini beliau mengambil business sustainability strategy from MIT Sloan School of Management. Bahkan sekarang Mbak Chandra ini sedang mengambil doktoral gitu di Finance and Management in University of Paris di Sorbonne ya. Gak bisa nih bahasanya nih. Di Paris lah, somewhere there. Nah, sedangkan untuk saya mentinya, saya sih sebetulnya baru mulai berkarir dari tahun 2011. By the way, Gilang, maaf, saya putus. Ya. Slide-nya nggak keganti. Oh, ini aku masih ngomongin yang ini nih. Oh, oke. Enggak, ini masih di apa mungkin dibuat di cover slide. masih. Iya. Oh, ini masih di cover. Aku sih udah pindah ya. Belum. Belum. Kayaknya slide-nya nggak di show di. Iya. Apa yang di share nggak? Bukan yang di show. Coba di stop share dulu. Apa namanya? Share screen yang all ini aja. All screen. Belum ada juga kah ini? Belum pindah. Stop share dulu deh. Ini aja deh. Undo. Nah, ini yang udah slide kedua nih. Tinggal digedein aja, Mbak. Kedua, tapi belum slideshow kan? Kalau ini udah? Udah diklik ganti ya? Belum klik ganti. Ini masih jadi cover lagi? Udah yang slide kedua, Mbak. Oke. Yang profile introduction. Iya, jadi sekarang profile introduction ini saya ulangi lagi sedikit. Jadi saya dipertemukan sama Mbak Chandra. Secara karir tuh Mbak Chandra memulai di Schlumberger dari tahun 2022. Dimulai dari engineer, kemudian dalam 5 tahun sudah menjadi staffing dan dev manager. Sampai di tahun 2018 beliau terakhir posisinya itu di Principal Global Project Op and Technical Support di Schlumberger di Prancis. Tahun 2023 beliau kemudian co-founder dari sebuah company yang dinamakan Ekadin yang bergerak di bidang renewable energy gitu ya. Secara pendidikan Mbak Chandra dari tahun 2021 mengambil chemical engineering dari UGM. Kemudian 2022 di tengah kesibukannya beliau mengambil business strategy executive program, dan bahkan sekarang di 2023 beliau mengambil doctoral candidate di bidang finance and management di University of Paris gitu. Sedangkan untuk saya itu mentinya, saya baru memulai karir tahun 2011 sama-sama di Schlumberger juga.
tapi berhenti di tahun 2016, kemudian mencoba hal lain yaitu menjadi machine learning engineer, sampai akhirnya sekarang menjadi reservoir engineer di Harbour Energy Indonesia. Secara pendidikan, pendidikan terakhir saya di Master Degree Petroleum Engineering di Imperial College London di tahun 2015. Gitu. Ini udah ganti belum ya? Belum nih, Ini belum. Ganti nggak? masih halaman 2. Kenapa ya? Let me try again. Kalau ini Mbak? Ini belum ter-share ininya. Apa namanya? Layarnya Mbak Gilang belum ke-share. Oke. Tolong deh, ini aja. Nah, ini udah mulai nge-share. Nah, ini udah keganti nih, Mbak. Coba di next kita cobain dulu. Next. Nah, udah. Oke. Udah nggak usah di-swap ya? Udah di slide 3 di expectation. Oke. Kemudian slide berikutnya mengenai expectation. Jadi sebetulnya memang ketika pertama mengetahui WIME ini kan itu arahan dari kantor ya, pada saat itu memang dari kantor, jadi mungkin berbeda dengan teman-teman lain yang masuknya berdasarkan voluntarily ya, mereka melakukan pendaftaran, kemudian mungkin ada tahapan-tahapan yang cukup berbeda gitu. Ketika di awal ekspektasinya memang berpikir ini hanya arahan dari company gitu ya, sebagai salah satu cara company untuk meningkatkan performance dari beberapa kandidat karyawannya gitu. Tetapi setelah masuk dan mengetahui apa itu WIME, kemudian apa tujuan dari program ini, ekspektasinya yang pertama bisa dilihat di sini adalah guidance dan support gitu. Dalam hal apa? Jadi untuk berbagi pengetahuan, kemudian expertise, dan juga kadang kan pengalaman mentor itu kadang relate gitu dengan apa yang dialami oleh mentee, dan kadang-kadang dan seringkali itu bisa menjadi guidance serta support ketika sedang menghadapi sesuatu gitu pada kondisi tertentu. Kemudian yang kedua itu adalah learning opportunities gitu, karena kita ketemu orang yang lebih experience, kemudian orang yang diharapkan relate dengan apa yang kita alami sekarang, harapannya kita mendapat pengetahuan lebih gitu, baik mengenai diri sendiri atau baik mengenai profesional, baik mengenai karir gitu. Kemudian yang ketiga, personal dan professional growth gitu. Setelah belajar tentu saja yang kita harapkan adalah pembelajaran itu bukan cuma dikasih tahu A, B, C, D, tapi justru bisa langsung diaplikasikan kehidupan kita dan kelihatan gitu perkembangan dari kita sebagai personal dan juga sebagai profesional. Dan yang terakhir, tidak kalah penting yaitu networking dan connection. Bertemu orang baru pasti kan berbicara mengenai networking, juga berbicara mengenai connection yang pada akhirnya mungkin bisa beneficial for both of us, baik itu mentor maupun mentee gitu. Challengesnya karena mungkin yang paling jelas yang pertama, Mbak Chandra dan aku sendiri kan beda negara. Mbak Chandra di Prancis sedangkan aku di Indonesia, itu jaraknya mungkin sekitar 7 jaman ya, jadi 7 jam atau 8 jam ya, sekitar situlah pokoknya, setengah hari intinya. Jadi memang pertama kita juga ketemu secara tatap muka itu ketika Mbak Chandra ada acara di sini gitu. Kemudian yang kedua ya melalui waktu-waktu online. Cara mengatasinya ya kayak gini, mungkin kayak kemarin Mbak Darcy juga ngalamin yang kita benar-benar jam segini nggak bisa, jam segini nggak bisa, kayak gitu. Itu pertama different time zone. Jadi ketika akunya waktunya aktivitas, Mbak Chandra waktunya istirahat gitu. Ketika akunya waktu istirahat, Mbak Chandra waktunya aktivitas, kayak gitu. Jadi itu salah satu yang lumayan kerasa sih menurutku ya, satu challenges. Yang kedua professional activities. Jadi memang load-nya untuk tahun ini aku pribadi itu benar-benar penuh gitu, karena memegang role baru, memegang responsibility baru. Jadi di kantor tuh benar-benar banyak kerjaan load yang harus diambil,
harus dipelajari dan harus cepat gitu, pace-nya tuh benar-benar cepat gitu. On the other hand, I think Mbak Chandra juga sedang banyak sekali kegiatan, apalagi dengan sekolah beliau, kemudian company beliau yang sekarang tuh mungkin lagi banyaknya kegiatan. Jadi ya professional activities juga very challenging gitu. Mungkin kadang-kadang kalau teman-teman yang sama-sama di Indonesia bisa sambil ngobrol kan setelah professional activities-nya beres. Terus pulangnya bisa sama-sama ngobrol gitu sambil istirahat. Kebetulan kalau kita benar-benar in between of everything gitu. Kemudian yang ketiga mother roles gitu. Jadi Satu orang iya. aku sama Mbak Chana ini kan sama-sama seorang ibu dan kalau aku dari ngobrol-ngobrol, I think both of us thinks that the family is also number one gitu. Kita juga selalu ada buat anak-anak kita gitu. Jadi kadang ketika udah different time zone, lagi sibuk banget di kantor, kadang kita juga nggak mau menjeopardize waktu kita sama anak kita. Belum kalau lagi ngobrol tiba-tiba anakku dateng gitu kan ngajak main atau mah lagi ngapain kita masih kerja kayak gitu. I think it's also a challenge yang harus diakui gitu. Bahkan mungkin kalau awal-awal Mbak Chandra ingat kita pernah mentoring aku sambil nunggu anakku les kayak gitu lah. Jadi it's a challenge tapi ya alhamdulillah semuanya teratasi karena ternyata aku sama Mbak Chandra kita punya pandangan yang sama lah dalam hal ini gitu. So I think communication is the key ya. Lesson learn and my best bit gitu. Lesson learn-nya sebetulnya banyak banget ya, karena yang pertama itu yang aku dapatkan dari Mbak Chandra itu adalah goals will change and it's okay gitu. Mungkin pertama ketika aku lihat profilnya Mbak Chandra tuh agak jiper gitu kayak wah ini kayaknya mentornya very ambitious, very career oriented, but apparently yang saya dapatkan dari Mbak Chandra bahwa goals itu berubah dan nggak apa-apa gitu. Kadang orang beberapa saat dalam hidupnya pengen karir kayak gitu tapi kadang setelah beberapa tahun kemudiannya pengen jadi mother, pengen jadi apa, and that's fine gitu. Having goals will change itu nggak apa-apa banget gitu dan jangan merasa bahwa wah kok gue dulu ketika kuliah ambisius banget deh gitu. Sekarang jadi agak santai-santai ya nggak apa-apa if your priority changes itu aja sih intinya. Kemudian juga diajarin namanya Sensogrids oleh Mbak Chandra. Aku pertama kali mendengar Sensogrids itu dari Mbak Chandra. Jadi Sensogrids ini membantu sekali dalam mapping apa yang kita mau gitu. Dan ternyata kalau aku baca dari Mbak Chandra itu apa yang kita mau itu benar-benar harus jelas. Kadang kita mau sesuatu tapi you don't really know what's your deeper motivation gitu. Kenapa pengen banget sih ada di posisi itu gitu. Kenapa pengen banget sih jadi itu di tahun sekian gitu. You have to seek for your deeper motivation gitu. Dan di Sensogrid ini lumayan jelas, jadi dia ada background, kemudian jadi isi kita tuh apa, kepunyaan kita apa, kita berasal dari mana gitu, kapabilitas kita apa, aspiration kita pengen jadi apa gitu, apa yang kita kejar, obstacles apa sih kayak penghambat, what's the stopper gitu untuk kita mencapai aspirasi tersebut gitu, resources dan actions, terus apa yang kita punya dan apa yang harus kita lakukan gitu. Kemudian yang kedua lesson learn MBTI personality test gitu. Jadi ini Mbak, aku udah sering dengar MBTI, tapi ngobrol sama Mbak Chandra tuh aku jadi realize bahwa being introvert itu nggak apa-apa dan introvert itu tidak semuanya sama gitu. Introvert itu bukan berarti pemalu, bukan berarti yang diem-diem aja gitu. Tapi it's okay being introvert gitu. Dan being introvert itu bukan berarti kita nggak functioning well gitu in the society atau nggak punya ambition. Tapi coba cari cara lain gitu. Misal you don't really like to socialize with other person, tapi untuk mencapai apa yang kamu mau, you have to be stand out dengan apa. Kalau misalnya if you love technical more than socializing, then mix paper kayak gitu. There's so many ways gitu tanpa harus mengorbankan bikin diri capek sendiri gitu loh ketika kita pursuing goals kayak gitu. Makanya it is important to embrace what we are truly and then respect diri sendiri gitu ketika kita pursuing goals. Jangan sampai untuk pursuing goals yang tadi kita tulis di Sensogrid itu kita malah bikin capek diri sendiri kayak gitu. Yang keempat juga I learn manager versus leader. Jadi ketika masuk 2024 ini jalan Allah juga gitu dapat
posisi baru, dapat responsibility baru yang tidak pernah dipegang sebelumnya, and secara experience pun nggak ada gitu. Dan alhamdulillah Mbak Chandra ini very keen on helping me with that gitu. Jadi dikasih banyak artikel, dikasih tahu, dikasih cerita, dikasih banyak motivasi, bahkan akhirnya mengerti bahwa being a manager and versus a leader itu totally different things gitu. Jadi being manager ya managing people gitu, kita berusaha untuk dapat goals-nya company, tapi what's more important adalah being a leaders gitu, bahwa being leaders itu ya you lead your team, you making your own goals gitu. Jadi itu juga salah satu yang menurutku benar-benar applicable gitu dan sesuai dengan ekspektasiku ketika masuk FEMA ini. Yang keempat, lesson learn-nya juga ada lagi namanya political savvy. Ini juga is a very eye-opening sih buat aku ketika ngobrol sama Mbak Chandra, karena as an introvert, I tend to avoid those interactions gitu, and I think politics is something that I want to avoid gitu. Tapi ternyata setelah ngobrol sama Mbak Chandra dan dikasih beberapa artikel gitu, I realize bahwa we have to admit bahwa memang di kantor, di dunia ini, ada yang namanya political games, dan it's important to develop ability untuk mengerti dan untuk bertindak sesuai dengan apa yang kita lihat gitu. Istilahnya kalau kata Mbak Chandra, kalau misalnya mau sesuatu, coba lihat siapa orang-orang yang akan menentang, siapa orang-orang yang akan mendorong, dan siapa orang-orang yang akan jadi bystander, hanya akan melihat saja. Itu hal-hal seperti itu aja tuh harus dipetakan, and then you can play your game gitu ketika we want to do something in our company. I think itu benar-benar sampai sekarang tuh terngiang-ngiang terus gitu di aku ya, dan itu kepake banget. Jadi sebagai orang yang baru banget berkecimpung di bidang manajerial gitu, in the mid managerial, menurut aku ini sangat penting gitu, dan yang awalnya I don't wanna talk about it, I don't wanna say it, I don't wanna involve in it, aku jadi melihat dan it happening in my company, and I think I have to understand about it gitu. Itu beberapa hal yang aku pelajari ya. Self development plan. Jadi memang kalau dari hasil journey ini aku menyimpulkan beberapa hal gitu, bahwa self development plan mungkin ini memang lebih ke profesional ya. Yang pertama adalah engineer gitu. Dulu ketika awal-awal dari mulai Slumbersy kemudian sampai sekarang di Harbour tahun lalu gitu, itu masih jadi engineer. My goals when I was an engineer, I want to be an expert in reservoir engineer. Meaning kalau misalnya ada sesuatu yang advance secara technical, I understand and I can also mentor other people gitu kan ketika menjadi engineer. Jadi bukan cuman good reservoir engineer, tapi juga ya good good mentor for other people gitu. Lalu awal tahun ini dapat kesempatan untuk menjadi manajer gitu ya. Yang pertama ini pun aku akhirnya mengerti bahwa manajer tuh bukan manajer tok gitu. You have to be a leader. Jadi sekarang manajer itu apa bedanya? Pertama, kalau manajer dia itu managing the team dan strategize toward company goal. Jadi kalau company ngasih goals apa, ya udah kita lakuin, terus kita bagi-bagi tugasnya sama subordinate kita gitu. Terus kalau ya dalam company ya pengennya strengthening the institution, dan kita merasa bagian dari organisasi aja, jadi ngikut aja gitu. Tapi yang aku terkesan itu adalah yaitu menjadi leader gitu, bahwa kalau menjadi leader itu bukan cuma dikasih goal, tapi juga kita set the goals and direction for the company gitu. Kita yang bikin company ini bagusnya kemana gitu. Kemudian kita bahkan bisa pada akhirnya ketika di posisi leader itu kita bisa merubah pola pikir seseorang gitu untuk sesuatu yang lebih baik gitu. Jadi kita bisa influencing mereka bahwa emang ini jalan yang benar gitu, bahwa emang ini goal yang harus kita kejar as a company gitu. Dan memang karena memang baru, I think aku tuh masih berada di sini kayak the very first step of being a manager, itu pun mungkin masih sangat bawah, and I really hope gitu ya along the time I'll be somewhere here gitu, bahwa bukan cuman manager yang dibayar sama company, tapi juga become the leader gitu, and which influencing other people. Nah ini advice for future mentees, ini be patient and committed. Jadi kayak again ya, unfortunately di
dalam in my case, idea of mentoring ini kan datang dari company gitu, instead of voluntarily submission. Jadi memang awal-awalnya kesannya adalah sebagai another tugas gitu, another job yang I have to do from the company gitu. Jadi momen inersia untuk mulai prosesnya itu lebih besar dari yang lain gitu, ketika harus melakukan ini, aduh ini kan disuruh company, aduh ini kan dari company. Jadi hal-hal seperti itu ya kayak dikasih tugas aja gitu. Jadi dan awal-awalnya itu cukup melelahkan, apalagi baru dapat responsibility baru, role baru, kemudian disuruh kayak gini gitu kan awal-awalnya gitu. Jadi memang jadi di kantor harus belajar hal yang baru, adaptasi yang baru gitu, harus belajar socializing juga karena have to handle people gitu. Tapi alhamdulillah dalam case aku ya Mbak Chandra ini very considerate. Jadi kayak benar-benar dia mendengarkan aku gitu. Jadi ketika aku, Mbak gini-gini, bahkan terakhir kita ngobrol juga aku, Mbak I think it's really hard to become a manager gitu. Ini susah banget tasnya gitu. Kayaknya gue melakukan banyak kesalahan. And then she said like, loh terus kamu pikir ada yang bisa lebih baik melakukan itu dibanding kamu, katanya. Kamu pikir you're not good enough gitu. And I think it's a keyword lah for me to keep continue lah, Gilang. Ayo be committed, ayo be passion gitu. Jadi maksud be patient and committed, ujungnya itu ternyata very helpful gitu ya, mentoring ini dibalik berbagai kesibukan gitu, dibalik momen inersia yang sangat besar, pada ujungnya ternyata yang bikin aku bisa maju terus itu bahkan beberapa ujangan-ujangan dan cerita dari Mbak Chandra. So I'm very thankful for that gitu ke Mbak Chandra. So be patient and committed. I think at the end of the day you're gonna get some benefits from these things, even though it's hard ya first time. Yang kedua, ask the right question. I understand ya, beberapa orang mungkin berpikir ya udah ngobrol aja gitu sama mentor gitu. Pada akhirnya kita santai aja gitu. But I think at the end of the day you want to get something gitu. From every relationship, from every interaction you want to get something. So for me, ask the right question. Like for me, aku bilang macam Mbak, I'm an introvert. I don't like socializing, but I have ambition. What should I do gitu. Dan Mbak Chandra tuh alhamdulillahnya dia take my point gitu. Jadi dia tuh ngasih artikel-artikel yang emang mendukung banget. You have to do this gitu. It's okay kayak gitu-gitu. Jadi for me sih ask the right questions gitu. What do you want? What do you have to do gitu. Jangan malu lah. I mean kayaknya Wime ini memang sudah memilih mentor-mentor yang pas gitu lah dengan kebutuhan kita gitu. Ya jadi ask the right question itu juga penting ya, karena kebetulan kalau Mbak Chandra mungkin jadi dia juga give the most applicable suggestion and to your specific case. Jadi nggak yang kita tuh harus semangat gitu loh, nggak yang abu-abu gitu. Kita tuh harus jalan terus aja, nggak gitu. Tapi beneran dikasih tahu, you have to do this, you have to do this, you have to do that. For me it's very helpful gitu. And yang ketiga, do not try to look perfect. I think it's also important ya, karena kadang ketika kita ngobrol sama superior, I don't know, maybe it's only me, tapi mungkin ketika awal-awal ngobrol sama bos, selalu ada tendensi bahwa kita pengen kelihatan baik gitu, bahwa kita tuh bisa ditanya apa aja bisa gitu, bahwa kita nggak punya masalah. Tapi justru kalau dalam program ini it's not the place to do that gitu. I think it's time to be vulnerable if you have to in every case ya. For me it's a professional case. I think this is the place where I can be vulnerable and ask for solution gitu. Kadang kan kalau ke my own boss, I'll be like, should I ask for the solution gitu, karena nanti takutnya berpengaruh ke KPI gitu kan. Tapi I think kalau di sini bukan tempatnya untuk kayak gitu, justru tempatnya untuk being vulnerable and to ask a lot of questions gitu. Karena yaitu the mentors are not only here to build your professional network, but also to enhance your personal point of view. For me, ini eye-opening banget gitu, mulai yang dari political savvy, mulai yang dari sense of grit. Jadi benar-benar memperluas pikiran aku gitu, bahwa dan being introvert itu is okay, bahwa nggak mesti being yang socialize yang kayak entertaining your boss gitu untuk berada di posisi yang kamu tuh nggak perlu gitu. Jadi it's really enhance my personal point of view. Gitu I think ya, the mentoring is not only to enhance you as a professional again ya, tapi to enlighten bahwa for me sih akhir dari mentoring ini bahwa it is enlighten yourself, bahwa dalam suatu saat dalam in a way gitu ya,
Nggak apa-apa being misalnya for me it's introvert, I don't really quite like socializing gitu ya. Nggak apa-apa, tapi kita cari gimana caranya buat bisa nge-fill gap itu gitu kalau dibutuhkan. Aku rasa sih gitu, Mbak. Udah sih. Oke, terima kasih Mbak Gilang. Mbak Maya nih kayaknya mau ini nih. Thank you, Pas Gilang. Sangat menarik banget ya, saya menyimak dari awal sampai akhir pemaparan Gilang. Mungkin sebelum kita ke Mbak Chandra, aku kasih komen dikit ya Mbak Chandra. Jadi memang selama ini kita memikirkan bahwa Mbak Chandra itu yang tepat untuk Gilang, itu karena memang ada alasan di balik itu semua ya. Gilang memang waktu kita interview pertama kali, you are in the middle of position itu memang untuk menanjak. Jadi dari Ibu Irna sendiri saya mendengar bahwa you are a rising star of the company. So menurut saya sendiri sih ya, kalau orang pada level manager itu sudah bukan bicara teknikal lagi, but it's more non-technical things. Dan di mana kebanyakan sebenarnya orang-orang yang teknikal ya, seperti Gilang, seperti teman-teman kita di sini, itu kita terjebak pada sisi teknikal, tapi kita lupa memperhatikan non-teknikal. So Mbak Chandra di sini, kami semua di sini sebenarnya maksud dan tujuan dari program ini adalah lebih sebenarnya melihat soft skill ya. Kalau technical skill you are adorable lah, remarkable. You are a rising star of the heart energy kan. Yang kita ingin strengthen sebenarnya adalah soft skill. Di mana soft skill itu Mbak Chandra kita tahu udah melalui berbagai macam hal dan sudah melewati posisi-posisi yang sudah Gilang alami sekarang. Nah, untuk bagaimana caranya pertama bisa meretain, bagaimana caranya kamu bisa memaintain balance di pekerjaan, maintain dengan keluarga, sehingga kamu bisa tetap bertahan dan bisa lanjut untuk ke jenjang yang berikut. So we are here sebenarnya untuk mensupport hal-hal yang bersifat non teknis. Sebenarnya kalau teknis, menurutku mungkin atasan-atasan kamu di Harbour pasti lebih jago lah ya. Tetapi ketika kita non teknis, maka orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, rekan-rekan mentor, teman-teman komunitas, itu adalah tempat sebenarnya untuk berbagi, sharing tentang pengalaman dan mengisi hal-hal yang mungkin kita tidak dapat di kantor ya, atau hal-hal yang kita tidak dapat di sekolah, kursus dan sebagainya. Jadi itu lebih kepada berbagi sharing pengalaman dulu. Aku rasa itu sih Gilang, dan mudah-mudahan sih sebenarnya ke depannya silaturahmi antara kita semua, Gilang sama Mbak Chandra itu bisa tetap berlangsung terus-menerus. We are here to support each other, for sure ya. Jadi ya jangan putus lah. Apapun nanti sebenarnya yang Gilang akan hadapi ke depan, tentunya pasti akan banyak challenge ya. Pasti ada up and down, up and down. Nah, being vulnerable menurut saya itu adalah hal yang sangat jujur terhadap diri kita sendiri ya. Everyone is vulnerable at some point. Tapi kita ada di sini untuk bisa saling support satu sama lain. Thank you Mbak Chandra, congrats ya di Gilang dan Mbak Chandra for your promotion ya. Thank you Mbak Chan, silakan Gilang, thank you. Ya, makasih banget Mbak Maya diberikan kesempatan untuk menjadi mentor. Makasih Gilang diberikan kesempatan untuk mendengarkan bla 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 saya. Tapi benar-benar aku berharap banget kalau semuanya ini benar-benar berguna bagi Gilang di masa depan. Seperti tadi dibilang sama Mbak Maya, sebenarnya kalau masalah teknikal itu kamunya udah nggak perlu dikasih tahu lagi gitu loh. Walaupun aku juga nggak merendahkan yang namanya teknikal itu penting banget sebagai basic foundation ya. Karena kita nggak ingin menjadi apalagi di bidangmu, kita nggak mau menjadi leader yang kosong. Kalau semua orang tahu kamu sebenarnya nggak tahu apa-apa juga nggak akan pernah mendapat STEM ya, dan semua orang akan ngetawain di belakang gitu. Tapi that's absolutely not enough, karena kalau untuk mau maju terus berarti soft skill-nya itu tadi yang tetap harus diasah terus. And it's not
itu juga terasah seiring dengan berjalannya waktu. Jadi jangan putus asa. Misalnya suatu hari kok aku merasa nggak pede, wah it's alright. Everybody setiap hari merasa nggak pede. Cuman kalau laki-laki nih, biasanya kalau merasa nggak pede itu mereka tuh langsung entah gimana ya, bisa langsung memoles dirinya sendiri supaya kelihatan pede. Kalau cewek nih merasa nggak pede malah makin down gitu loh. Jadi Ya itu betul, kayak lari. iya ya kalau cowok tuh langsung Iya, dia mekanismenya keluarin beda, Mbak. Iya, benar. mekanismenya kalau laki itu kayak semacam defense gitu ya. Jadi dia malah tambah gede egonya. Kalau cewek langsung mengkerut dan langsung sembunyi. Nah itu itu sesuatu yang natural. Mungkin sebenarnya saya juga nggak tahu. Tapi itu yang bisa kita pelajari dari bapak-bapak itu. Itu jadi kalau kamu merasa suatu hari kok aku kayaknya melakukan banyak kesalahan. Seperti aku bilang, they also do a lot of mistakes. Everybody do a lot of mistakes. Ya. Jadi jangan apa namanya? Jangan merasa lebih jelek dari yang lain because everybody does mistake. It's alright. Ya, aku pokoknya pengen melihat kita semua pengen melihat Gilang maju terus dan keep in touch dengan kita semua. Ya, Mbak. Kasih banyak, Mbak. Jangan lupa networking walaupun networkingnya misalnya tidak dengan nggak pakai golf ya, kalau bapak-bapak kan networkingnya golfing nih. Nah aku juga merasa golfing itu apa namanya sport yang seksis ya. Iya betul, setuju. Ya kan soalnya bapak-bapak kan kalau ngegolf kan seharian di lapangan golf. Iya. Mama anaknya mau ditaruh di mana? Iya. Seharian ngegolf. Kalau bapak-bapak kan anaknya ditaruh ke istrinya lah kita. Iya benar. Nah, makanya itu sesuatu yang Kedinya juga biasa banyaknya perempuan, kedi ya. Artinya memang seksis banget sih. Emang ada kayak di cowok ganteng gitu ya Mbak? Mungkin ibu-ibu juga jadi sering ke lapangan golf gitu kali ya? Nggak ngerti juga. Pokoknya itu jadi kayak tapi tempat lobby lobbynya iya. bapak-bapak gitu loh. Iya, itu sesuatu menurutku itu sesuatu yang seksis juga and nobody talk about it, but it's something that we need to change as well, right? Ya, benar-benar, Mbak. Iya. Anyway, ya udah keep in touch ya Gilang, maju terus. Insya Allah aku yakin banget ya sama kamu. Amin, Mbak. Itu thank you banget. Minggu lalu tuh Mbak aku cerita tuh lagi down-downnya tuh. Ya, aku bilang, aduh susah banget ya. Susah banget nih maju, nggak maju-maju gue. Tapi udahlah, mulai lagi. Tapi memang kalau di posisi Gilang sekarang itu, menurutku lebih besar politikalnya malah aku bilang ya. Sampai nanti kamu akan maju sampai ke atas ya GM level director. It's over political gitu. Iya, udah teknikalnya udah jarang. Udah teknikalnya udah dikit banget, udah berhenti. Yes. Udah berhenti. Sekarang tuh mulai yang kayak diajak ngopi gitu. Ngopi sama seniorku gitu kan, sama senior ya udah sama TM gitu, bukan departemenku. Tiba-tiba ngomongin apa gitu, ngomongin bos aku. Ya gitulah semacam harusnya dia nggak di posisi itu, bos lu tuh nggak bener. Allah Akbar, pusing banget gue terus gitu bosku kan. Ngopi gitu, turun ngobrolin orang lain lagi gitu. Jadi kayak they try to menarik gue gitu, kayak aduh gue cuma kerja pusing banget. Nah, nextnya bukan mereka yang ngajakin kamu ngopi, kamu yang ngajakin mereka ngopi. Kamu yang ngajakin. Sekarang tuh, ya mas. Setuju. Kamu yang bikin kubu Gilang. Iya, awas ya gue bikin kubu Gilang, ini orang berkubu-kubu coba cari orang, ya ampun. Memang kayak gitu Gilang. Nanti kedepannya kamu akan menemukan hal-hal yang lebih banyak baru-baru lagi lah. Yang kayak gitu-gitu ya. Itu politikalnya luar biasa. Sebenarnya ya nggak tahu, mungkin Mbak Chandra juga bisa kasih pendapat. Biasanya kalau udah di posisi senior manager, kemudian mau naik ke senior manager atau mau naik ke GM, itu lebih kepada like and dislike loh. Kamu kubu mana? Kamu gerbong mana? Itu nggak tahu ya. Itu di most Indonesian company. I don't know kalau Mbak Chandra gimana ya. Tapi menurut pengalaman aku ya itu tentang kubu-kubuan. Iya. Ya, walaupun international company pun masih tetap ada kubu-kubu. Iya. Benar. Soalnya kan misalnya nih general manajermu pengen mempromosikanmu, berarti kan kamu akan report directly ke dia. Dia harus membangun tim orang-orang yang dia comfortable dong. Kalau dia nggak comfortable sama kamu, dia nggak akan ngangkat kamu. Jadi that's how it works. Yes, that's how it works. Dan unavoidable sih menurutku. Karena udah kayak
apa ya, sudah budaya culture di setiap korporasi ya seperti itu. Yalah, ini Corporate memang culture. baru tahu, I heard about it gitu, cuman ketika masuk beneran, wah politik keras sekali. Ya, tapi mungkin memang ada sudah waktunya gitu, memang Ya. nggak bisa stay in the same position gitu kan, untuk upgrade myself ya mungkin caranya seperti ini. Makanya sebenarnya buat aku sih ini kayak pas banget, entah kenapa tuh pas banget gitu, pas tahun baru dapet posisi itu, dapetnya Mbak Chandra gitu, jadi beneran Mbak. Jadi alhamdulillah lah, terima kasih juga buat Wime. Awal sih kan dia bilang kita selalu pas kayak pasnya segimana sih. Ternyata kalau aku sih beneran ini banget relate sama yang aku hadapi sekarang gitu. Jadi ya makasih banyak Mbak Maya sama tim juga, maaf banget suka lama ngirim jurnal. Aduh agak malu sih tapi. Ya nggak apa-apa. It's okay kok. Aman Mbak Kita Gilang. paham kesibukannya. Lah Mbak Chandranya kabur. Apa hilang? Ya wes lah. Selamat Mbak Gilang sudah Selamat ya Gilang. menyelesaikan. Makasih Mbak Desri. Thank you. Nanti di Selamat chat Mbak menempuh Chandranya. political kantor yang lebih baru. Aduh, penyesuaiannya. aku doa gue mah. Oke, didoain. Oke ya. Oke deh, Thank you semua. Selamat istirahat, happy weekend. Itu Mbak Chandranya ada. Bentar. Maaf Mbak nih Chandra. tiba-tiba. Halo, maaf nih tiba-tiba Ya, aku hilang terpental. signal ya. Oh, ya wes. Oke Mbak, selamat menjalani hari. Mbak Chandra baru pagi, kita udah mau malam. Udah sore dong. Udah sore. Makasih loh menyediakan waktunya. Mohon maaf 5 jam kita perbedaannya. Iya 5 jam. Oh iya ya 5 jam ya. Terima Oke kasih deh. Bu Chandra. Terima kasih semua. Iya, terima Thank kasih you Mbak semuanya. Chandra, thank you Gilang, thank you Desri. Bye. Mamanya safe flight. Yes, thank you. Ya. Oh.